Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kedatangan Putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dipersiapkan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Semua ini adalah rancangan-Mu sebagaimana sudah dinubuatkan para nabi. Kami bersyukur boleh mempersiapkan diri menyambut kedatangannya secara khusus pada hari Natal yang akan datang. Namun Bapa, kami juga berada dalam keprihatinan karena Natal ini ditandai dengan suasana perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Namun kami juga belajar solidaritas dan bela rasa dari gereja kelahiran Kristus di Bethlehem yang ada di otoritas Palestina, yang menyatakan Natal kali ini dirayakan dalam bela rasa. Maka diputuskan mereka tidak memasang pohon Natal sebagai ungkapan bela rasa kepada para korban perang di Gaza. Semoga sambil mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga dipenuhi semangat bela rasa kepada mereka yang menderita, apapun bentuk penderitaan itu, agar kami semakin layak dan pantas bersatu dengan Kristus, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, antara kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes memang seiring berjalan
dan serentak diwartakan kelahiran Yohanes, putra dari Bapa Sakaria dan Ibu Elisabet, ditentukan oleh Allah sebagai persiapan untuk kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Salah satu nubuat tentang kelahiran Yohanes disampaikan oleh Nabi Maleaki. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Nabi Maleaki yang juga menjadi bacaan pertama. Dalam kitab Maleaki bab 3 ayat 1-4 dan bab 4 ayat 5-6 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sungguh ia akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan melahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Maleaki yang kita baca sebagai bacaan pertama pada hari ini menggambarkan bagaimana Allah mempersiapkan kedatangan putranya yang tunggal yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dengan mengutus Elia yang baru, yaitu Yohanes. Yesus sendiri di kemudian hari nanti menyebut Yohanes sebagai Elia yang baru yang telah datang mempersiapkan jalan baginya. Itu salah satu dari kutipan kitab para nabi, yaitu Nabi Maleaki, yang sudah menubuatkan kedatangan Kristus dan kedatangan Yohanes Pembaptis, dan disebut Yohanes sebagai nabi yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kisah kelahiran Yohanes yang digambarkan dalam Injil pada hari ini, tampak bagaimana sukacita menyertai kelahiran Yohanes. Kelahirannya mendatangkan kesembuhan bagi bapaknya yang semula menjadi bisu dalam 9 bulan. Dari sejak menerima kabar bahwa istrinya akan mengandung dan Sakaria akan mempunyai anak yang harus diberi nama Yohanes, sampai pada saat kelahirannya dan 8 hari sesudah kelahirannya ketika Yohanes hendak disunatkan. Sakaria memberi nama seperti yang dipesankan oleh malaikat. Namanya adalah Yohanes. Dari sinilah kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa kelahiran Yohanes menjadi berkat. Berkat juga tumbuh di dalam solidaritas dan bela rasa. Maka salah satu pesan yang bisa kita petik pada hari ini adalah
dalam rangka mempersiapkan kedatangan Kristus pada hari Natal. Perayaan Natal juga disertai dengan solidaritas dan bela rasa. Kita membaca berita pada hari-hari ini bahwa hierarki yang ada di Bethlehem memutuskan untuk tidak memasang pohon Natal yang biasanya menjadi simbol Natal dengan warna-warni gemerlap, kerlap-kerlip lampu. Tanda bahwa mereka berbela rasa kepada para korban perang, terutama di Gaza, perang antara Israel dan Hamas dan sebaliknya, yang membawa korban masyarakat sipil. Gereja Bethlehem yang ada di wilayah otoritas Palestina tidak memasang pohon Natal sebagai ungkapan sederhana namun tegas bela rasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita pun diundang untuk merayakan Natal dan menyambut kedatangan Kristus dalam semangat bela rasa yang sama. Saya belajar mempersiapkan kedatangan Tuhan pada Natal tahun 2023, secara khusus memberikan waktu 2 hari untuk melayani siapa saja yang membutuhkan doa, pengurapan suci, dan penerimaan sakramen pengampunan. Meskipun sudah ada jadwalnya seperti yang dalam renungan sebelum ini saya sharingkan, tetapi ada orang tertentu yang karena sakit, karena lanjut usia, tidak bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Lalu saya mencoba menawarkan kepada para ketua lingkungan untuk berkoordinasi siapa saja yang membutuhkan pelayanan dalam semangat solidaritas dan bela rasa dalam rangka Natal ini. Saya datangi dari rumah ke rumah, disertai dengan Mas Indro, kedua terpilih periode 2024 sampai 2026, dan tua lingkungan yang bersangkutan. Saya berkeliling, berdoa, menyapa, mendengarkan, dan menyalurkan berkat sakramen pengurapan suci bagi yang berkenan menerimanya. Itu contoh sederhana menghayati, mempersiapkan diri menyambut Natal dalam semangat bela rasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan bisa menghayati dengan cara masing-masing sesuai dengan konteks masing-masing. Natal bukan sekadar euforia, sukacita duniawi, melainkan sukacita karena Allah berbela rasa kepada kita orang berdosa, dan kita dipanggil untuk mempersiapkan diri menyambut kenangan akan kelahiran Kristus dengan cara yang sama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.